Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukirman pada perkuliahan praktik kewirausahaan dengan tema strategi pemasaran produk baru. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Saudara-saudara semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan strategi pemasaran produk baru. Terdapat 15 langkah di dalam strategi ini karena strategi pemasaran yang dilakukan diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran dari sebuah pemasaran produk. Pemasaran sebuah produk yang baru dirilis akan menuntut orang-orang yang tergabung ke dalam divisi pemasaran pada perusahaan yang memproduksi barang baru agar cermat dan pandai dalam melakukan komunikasi pemasaran. Selain karena strategi komunikasi pemasaran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap penjualan produk tersebut, penilaian masyarakat sebagai konsumen terhadap produk baru tersebut juga akan berpengaruh. Dengan menciptakan strategi pemasaran yang bagi sebuar produk yang baru dirilis, tingkat kepuasan pelanggan dan target penjualan juga akan tetap terjaga dengan baik. Setiap perusahaan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan penjualan serta melakukan penyempurnaan produk yang dihasilkan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, untuk memasarkan sebuah produk baru tidaklah mudah, apalagi biaya untuk pemasaran cukup tinggi. Namun, semua itu dapat dimaksimalkan dengan menjalankan berbagai model komunikasi pemasaran, ditambah lagi dengan mempelajari elemen komunikasi pemasaran yang dapat diketahui dari teori komunikasi pemasaran agar produk baru tersebut diterima oleh konsumen. Menurut Philip Kotler, pemasaran merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka ingin ciptakan, mereka ingin tawarkan kepada orang lain. Jadi, Kotler berpendapat bahwa pemasaran itu suatu proses sosial. Artinya di sini baik individu maupun kelompok ingin mendapatkan apa yang dibutuhkan
apa yang dia ciptakan atau apa yang dia tawarkan pada orang lain. Pemasaran dibangun berdasarkan 4 bagian utama, yaitu pasar sebagai sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, dan profitabilitas. Oleh karena itu, agar berhasil memasuki sebuah pasar, orang-orang yang telah ditunjuk menjadi bagian pemasaran sebuah produk baru diharuskan memiliki strategi pemasaran produk baru. Beberapa strategi pemasaran produk baru diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu produk baru, itu ada beberapa strategi agar produk tersebut bisa diminati oleh konsumen. Yang pertama adalah melakukan riset pasar. Besar kecilnya potensi pasar akan mempengaruhi tingkat penjualan dan penyebaran dari sebuah produk, sehingga diperlukan sebuah riset untuk mengetahui apakah produk yang baru dirilis tersebut cocok dijual pada lokasi pasar yang bersangkutan. Apabila mendapatkan hasil riset yang menunjukkan bahwa potensi dari pasar yang kita pilih cukup besar dan dianggap sebagai lahan yang menjanjikan, maka segera pasarkan produk baru tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila hasil riset yang dilakukan tidak menunjukkan adanya tren pasar yang positif untuk barang yang akan dipasarkan, maka lakukanlah evaluasi terhadap produk kita agar produk yang dipasarkan tersebut mempunyai nilai lebih atau bahkan dapat mencari lokasi pasar lain yang lebih menjanjikan. Yang kedua adalah perhatikan kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat sebagai konsumen sangatlah beragam. Oleh karena itu, sebelum memasarkan produk baru pada pasar yang telah ditentukan, kita juga harus memperhatikan produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan adanya kebutuhan terhadap produk tersebut, maka kita tidak akan terlalu sulit mencari konsumen, karena bisa saja
konsumenlah yang akan mencari produk yang dipasarkan. Jadi yang kedua tersebut adalah menitik beratkan pada kebutuhan konsumen. Artinya di sini kalau konsumen itu membutuhkan suatu produk, pasti dia akan mencarinya. Yang ketiga adalah lakukanlah promosi. Promosi yang dilakukan akan sangat penting dan berguna sekali sebagai alat untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Pada saat melakukan promosi, perhatikan juga elemen pendukung lainnya seperti lokasi pasar, target konsumen, posisi produk yang dipromosikan, harga dari sebuah produk, serta lokasi tempat promosi berlangsung. Strategi promosi yang baik juga akan menunjukkan kualitas produk yang ditawarkan, terlebih lagi jika produk baru tersebut ditawarkan dengan harga promosi yang cukup murah dan disertai dengan bonus atau hadiah yang menarik. Artinya pada posisi promosi ini, strategi tersebut harus menunjukkan kualitas produk. Juga jangan lupa, karena produk baru, maka perlu dengan harga yang murah dan juga dimungkinkan diberi bonus atau hadiah lainnya. Keempat, berikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang baik akan memberikan tingkat kepuasan yang baik pula terhadap konsumen dan akan berdampak pada perkembangan dari sebuah produk. Selain itu, pelayanan yang baik juga akan memperluas lokasi pasar dari sebuah produk karena konsumen akan mau berlangganan dan membeli produk yang ditawarkan dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga ketika Anda memberikan pelayanan yang kurang baik, maka konsumen akan merasa tidak puas, sehingga lokasi pasar akan berkurang serta konsumen akan beralih ke produk lain dan meninggalkan produk yang kita tawarkan. Jadi memang di sini pelayanan merupakan bagian yang strategis dari penjualan. Oleh sebab itu, usahakanlah pelayanan itu sebaik mungkin agar konsumen tidak melarikan diri. Kelima, konsisten.
pemasaran yang dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan di semua area pemasaran akan meningkatkan efektivitas penjualan. Selain itu, juga akan berdampak positif terhadap merek produk yang dipasarkan karena masyarakat sebagai konsumen akan selalu melihat produk tersebut dipasarkan. Nah, konsisten ini merupakan semacam janji dengan konsumen. Artinya, jangan sampai terjadi konsumen itu kecewa karena kelangkaan produk tersebut. Keenam, perencanaan target market. Melakukan perencanaan secara tepat terhadap target market yang telah ditentukan akan membuat konsep pemasaran menjadi lebih jelas dan terprogram dengan baik. Usahakan untuk memilih beragam jenis lapisan masyarakat serta lokasi pasar sebagai tempat promosi agar target market tersebut dapat dipenuhi dan memiliki hasil yang memuaskan. Jadi target ini merupakan bagian dari kebutuhan pasar, sehingga perencanaan target ini harus terprogram dengan baik. Selain itu, bisa memilih berbagai ragam lapisan masyarakat agar target-target tersebut bisa memiliki hasil sesuai dengan yang diharapkan. Strategi yang ketujuh, buat merek atau brand. Merek atau brand merupakan wajah dari sebuah produk. Konsumen akan cenderung menggunakan merek yang terkenal dan menarik perhatian serta dapat memberikan keyakinan bahwa produk tersebut benar-benar berkualitas. Oleh sebab itu, karena produk kita itu masih baru, maka usahakan membuat merek atau brand yang memiliki keunikan sebagai daya tarik awal. Nah, usahakan setiap membuat suatu produk, berilah merek. Anda membuat sebuah perusahaan, berilah merek. Itu merupakan bagian yang menyebabkan konsumen lebih mudah untuk mengingatnya kembali. Kedelapan, kelola hubungan dengan konsumen. Pengelolaan hubungan yang baik dengan pelanggan merupakan hal penting untuk dilakukan. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mendapatkan konsumen yang loyal, konsisten, dan tidak akan berpaling kepada merek lain. Hubungan dengan konsumen ini
dapat dijaga dengan cara membuat kartu member, memberikan potongan harga jika memiliki kartu member, mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya. Artinya di sini untuk menjalin hubungan dengan konsumen, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menciptakan konsumen itu selalu terikat. Di sini diberi contoh dengan membuat kartu member dengan berbagai macam fasilitas. Strategi ke-9, gunakan media komunikasi. Pemasaran yang dilakukan akan berjalan dengan lebih baik ketika menggunakan semua sarana media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan bisa berupa media cetak, media elektronik, hingga media sosial. Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat ini, media komunikasi yang paling banyak digunakan sebagai sarana pemasaran sebuah produk baru adalah media sosial berbasis internet. Hampir lebih dari 60% konsumen datang karena mengetahui informasi sebuah produk dari internet. Jadi saat ini memang IT ini baru menjadikan andalan sebagai media komunikasi. Oleh sebab itu, hampir semua penjualan dilakukan dengan model komunikasi yang menggunakan teknologi informasi. Strategi yang ke-10, bagikan produk sebagai sampel. Pemasaran sebuah produk dengan melakukan promosi seperti buy one get one free, beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 2, akan membuat konsumen semakin tergiur untuk memiliki produk tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak memerlukan produk tersebut. Juga dapat melakukan promosi untuk pemasaran produk dengan cara yang sederhana. Misalnya, memberikan sampel produk kita untuk dicoba oleh konsumen. Strategi yang ke-11, gunakan jasa orang terkenal. Apabila pemasaran produk tersebut memiliki anggaran biaya yang cukup besar, tidak ada salahnya apabila kita menggunakan jasa seseorang yang dianggap cukup terkenal dan memiliki publisitas tingkat nasional yang cukup tinggi. Orang-orang tersebut bisa berasal dari kalangan artis nasional, tokoh politik
nasional atau orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai bagian dari promosi barang. Namun demikian, apabila tidak memiliki anggaran yang cukup besar, kita masih dapat menggunakan jasa orang-orang yang memiliki banyak relasi dan teman, serta artis-artis lokal. Strategi yang ke-12, berani tampil beda. Artinya di sini berani menampilkan promosi pemasaran yang berbeda dari yang lain, serta berani berpikir untuk keluar dari jalur pemasaran yang biasa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan memberikan citra produk yang berbeda dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Jangan terus mengikuti pasar, cobalah untuk tampil beda dan menggebrak pasar dengan produk yang baru yang kita pasarkan tersebut. Strategi yang ke-13, minta testimoni pelanggan. Nah, di sini promosi yang dilakukan memungkinkan kita untuk memuat testimoni dari para pelanggan, maka cobalah untuk mulai meminta testimoni dari para pelanggan. Testimoni dari para pelanggan akan memberikan kita pengetahuan yang lebih tentang produk yang dipasarkan. Selain itu, terimalah kritik dan saran dari para pelanggan. Jadi, testimoni dari pelanggan ini merupakan bagian dari kepercayaan konsumen. Bisa juga diambil dari konsumen yang puas dengan produk kita, sehingga apa yang dia sampaikan pasti diambil yang positif. Strategi yang ke-14, kenali produk pesaing. Kompetitor atau pesaing juga sangat perlu untuk diperhatikan dengan baik, mulai dari segi kelebihan, kekurangan, hingga siapa saja yang menjadi target pasar mereka. Dalam hal ini, kita harus memiliki mental yang kuat untuk dapat bersaing dengan mereka, karena konsumen akan mencari produk dengan kualitas terbaik. Dengan mengetahui dan mengamati pesaing kita, maka
kita akan mendapatkan keuntungan lebih serta peluang kita untuk memperbaiki produk juga semakin besar. Strategi yang ke-15, menjadi sponsor sebuah kegiatan. Strategi yang juga sangat jitu dalam memasarkan sebuah produk baru adalah dengan menjadikan brand atau merek dari suatu produk tersebut sebagai sponsor dari sebuah kegiatan. Pada saat produk tersebut menjadi sponsor pada sebuah kegiatan, maka brand atau merek produk tersebut akan terpampang dengan jelas dan diketahui oleh banyak orang. Selain itu, juga dapat memasarkan produk tersebut sewaktu kegiatan sedang berlangsung. Itulah saudara sekalian, beberapa strategi pemasaran produk baru yang mungkin bisa dicoba untuk meningkatkan penjualan produk Anda. Strategi pemasaran tersebut akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan tepat dan bersungguh-sungguh. Bila saat kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan saat ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan dan sulit untuk bersaing dengan para pesaing, tetaplah fokus pada tujuan Anda karena pasti ada masanya suatu produk yang Anda pasarkan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Penjual yang baik mampu menyesuaikan diri dengan konsumen, paham dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, serta mengerti kapan saatnya memberikan kebutuhan pada konsumen. Selain itu, saudara-saudara sekalian, berinteraksilah dengan banyak orang dan berusahalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Jangan langsung putus asa ketika memiliki keterbatasan budget untuk memasarkan sebuah produk baru, karena masih banyak sekali cara yang dapat digunakan sebagai bagian dari pemasaran produk Anda. Biaya pemasaran tidak akan menjadi masalah yang berarti ketika Anda dapat berbaur dengan orang banyak serta mengalokasikan biaya tersebut dengan tepat. Harapan kami, semoga penjelasan ini mengenai strategi pemasaran produk baru dapat dipahami dengan baik serta memiliki manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Ada sebuah keyakinan tersendiri, apabila Anda melakukan strategi pemasaran dengan baik dan tepat, maka
produk yang Anda pasarkan akan mampu bersaing dengan produk sejenis meskipun merek produk tersebut lebih terkenal dari produk Anda. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan pada saat ini, dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Dari saya, Sukirman. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sampai jumpa.